Bismillah, Assalamualaikum. Perjanjian ketiga, sebuah kisah dari Bomo Wicca, adalah cerita fiksi horor. Pemenang Boati Awards 2019, berlatar belakang tradisi masyarakat Jawa. Bercerita tentang sebuah perjanjian kuno dan keramat di balik tradisi bancaan dan sesajen yang dilakukan oleh Simbok atau Mbok Sum dengan bau rekso wewe gombel. Mbok Sum adalah istri kedua Ndoro Sastro dan sudah dianggap sebagai ibu kandung sendiri oleh Ratri, cucu dari istri pertama. Tapi dia harus membunuh Ratri beserta kedua anaknya agar dapat menguasai seluruh harta warisan peninggalan Ndoro Sastro. Dapatkah rantai perjanjian ini diputus? Dan ini dia selengkapnya di channel YouTube Fakta Sejarah. Bagian pertama dari beberapa bagian. Ini dia selengkapnya. Nak Wibi, bisa bantu Simbok mengambilkan daun pisang di kebun? Tanya Simbok ibu mertuanya sambil menengok Wibi dari balik pintu yang menghubungkan ruang makan dengan ruang tamu. Saat itu Wibi sedang asyik dengan koran sorenya di ruang tamu. Dia ditemani Ratri, istrinya yang sedang hamil 3 bulan. Daun pisang untuk apa, Mbok? Wibi balik bertanya. Ini loh, Simbok mau membuat bancaan dan sajen. Bancaan itu acara makan bersama dalam satu wadah atau tampah. Bancaan merupakan bagian dari selamatan atau syukuran yang biasanya diadakan sebagai bentuk rasa syukur untuk memperingati kelahiran anak berdasarkan pada dino dan pasaran Jawa. Tanpa menunggu kesanggupan Wibi, Simbok kembali ke dapur untuk mempersiapkan acara bancaan sore nanti. Aku sebenarnya tidak setuju dengan cara Simbok ini. Meskipun aku lahir dan besar di lingkungan keluarga yang memegang teguh adat dan budaya Jawa. Wibi meletakkan korannya dan memandang Ratri. Ya beginilah Mas, tradisi yang selalu dilaksanakan Simbok. Mungkin Mas sudah tidak terbiasa dengan ini semenjak tinggal lama di Jakarta. Kalau cuma bancaan terus dibagikan pada anak-anak tetangga sih aku nggak apa-apa, Rat. Tapi kalau pakai sajen segala, itu yang sekarang aku tidak setuju. Sama saja Simbok itu memberi makan pada lelembut. Wibi menarik nafas panjang, tapi belum juga beranjak dari kursinya. Atau mungkin Simbok mempunyai keinginan tertentu dengan sesajen itu. Karena pada dasarnya, sesajen itu adalah permintaan. Dan permintaan kepada lembut pasti ada imbalannya, Rat. Lanjut Wibi. Mas, jangan berprasangka buruk dulu pada Simbok. Simbok cuma minta keselamatan untuk keluarga kita. Sebenarnya aku juga begitu. Tidak setuju dengan sesajennya, Mas. Tapi biarlah Simbok dengan tradisi leluhur yang telah lama diuri-urinya. Sedangkan kita tetap dengan pendapat yang berbeda tentang itu semua. Sudah sana ambil daun pisang dulu untuk Simbok. Ratri tersenyum memandang suaminya. Sementara Wibi hanya bisa menghela nafas panjang dan segera beranjak meninggalkan Ratri di ruang tamu menuju kebun di belakang rumah. Sementara itu, Simbok kembali sibuk di dapur, dibantu oleh Bi Wasri, pembantu di rumah Ratri. Simbok mempersiapkan bumbu kudangan. Tidak pedas dengan toge, kangkung, kacang panjang utuh, dan telur yang dipotong-potong seperempat bagian, kemudian ditata rapi di dalam tampah. Tampah adalah semacam nampan atau baki berbentuk bundar yang terbuat dari anyaman bambu, ditambah dengan 7 macam jajan pasar. Kacang tanah dan ubi yang sudah direbus, serta beberapa jenis buah-buahan diletakkan pada 2 tampah yang lain. Ketika tampah itu kemudian diletakkan di atas meja makan. Ibu Sumiati atau Simbok kalau Wibi dan Ratri memanggilnya, dan lebih dikenal lagi dengan nama Mbok Sum oleh tetangga-tetangga di kampung. Usianya yang sudah mencapai 2/3 abad, tetapi paras wajahnya masih cantik dan terlihat belum begitu tua. Seperti tidak sebanding dengan usianya. Mungkin karena Mbok Sum itu orangnya grapyak
dan Sumana. Grapya itu ramah. Kalau Sumana itu mudah bergaul pada setiap orang, bahkan pada orang yang lebih muda usianya sekalipun. Mbok Sum juga menjalani hidup ini dengan apa adanya dan tidak banyak menuntut atau nerimo ing pandum. Begitu kata pepatah orang-orang Jawa zaman dulu yang selalu dipegangnya dan diajarkan pada setiap orang. Setidaknya begitulah pandangan atau penilaian orang-orang di kampungnya pada Mbok Sum, istri kedua dari mendiang Doro Sastro ini. Tradisi bancaan dan sesajen ini dilakukan oleh Mbok Sum secara terbuka semenjak kematian ibunya Ratri. Meski tidak ada yang tahu dengan pasti apa penyebab kematiannya, ibunya Ratri meninggal dengan mendekap 3 kuntum bunga kantil di kamarnya. Saat itu Mbok Sum beranggapan ada seseorang yang mengganggu keluarganya secara mistis karena ingin memiliki tanah warisan Doro Sastro. Dan anggapan itu yang selalu dia tanamkan pada warga kampung, sama seperti saat kematian Doro Sastro dan istri pertamanya dahulu. Keluarga Doro Sastro adalah keluarga yang terpandang dan mempunyai banyak tanah warisan di kampungnya. Mereka tinggal di pinggiran timur kota Solo, di tepi Sungai Bengawan Solo. Ayah Doro Sastro masih ada keturunan darah biru dan selalu rutin mengadakan acara tradisi leluhurnya. Misal, mengadakan bancaan dan sesajen untuk keselamatan keluarganya. Tapi tidak dengan Doro Sastro sendiri. Sehingga setelah ayahnya meninggal dunia, tradisi itu diserahkan sepenuhnya pada istri kedua Doro Sastro, yaitu Mbok Sum. Karena Doro Sastro dan istri pertamanya, Doro Semi, tidak sempat melaksanakan tradisi ini dengan alasan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi mereka selalu mengingatkan pada si Mbok Sum agar terus membuat bancaan dan sesajen sebagai ungkapan rasa syukur pada Gusti Allah, supaya usaha Doro Sastro selalu lancar dalam mencari harta kekayaan. Suatu ketika, Doro Sastro mengumpulkan kedua istrinya untuk membicarakan tentang pembagian harta warisannya. "Sum, sepertinya hartaku semakin bertambah berkat bancaan dan sesajen yang selalu kamu buat," kata Doro Sastro tersenyum penuh kelegaan. "Iya jelas Ton Doro, saya memang tidak bisa bekerja membantu Doro Sastro secara langsung seperti Mbak Ayu Semi. Tapi apa yang telah saya lakukan selama ini pasti banyak membantu kelancaran usaha Doro Sastro juga toh." Mbok Sum tersenyum manja, diiringi anggukan kepala Doro Sastro. Sementara Doro Semi hanya diam sambil memperhatikan tingkah Mbok Sum. "Tapi apa yang sudah kamu lakukan tidak akan sebanding dengan pekerjaanku ini," kata Doro Semi menatap sinis pada Mbok Sum. "Ya enggak apa-apa toh Mbak Ayu Semi, yang penting suamiku bisa senang dan tersenyum bahagia karena hartanya bertambah banyak." Sudah, kalian telah membantuku sesuai kemampuan kalian. Tapi untuk harta warisanku kelak, aku sudah memutuskan aku akan membuat surat wasiat, kata Doro Sastro menengahi. "Aku harap Kang Mas Sastro dapat berlaku adil," kata Doro Semi sambil memegang tangan suaminya. Doro Sastro pun mengangguk menyetujuinya. "Pikirkan juga keluargaku Doro. Harta warisanmu dapat sedikit mengangkat derajat keluargaku di kampung," sela Mbok Sum. "Masalah keluargamu di kampung, aku tidak bisa berbuat banyak." Doro Sastro menghela nafas panjang, kemudian memandang Mbok Sum dalam-dalam. "Maksud Doro, itu tidak adil. Apa karena saya bukan istri resmi Doro Sastro sehingga Doro tega berlaku demikian?" tanya Mbok Sum memprotes keputusan suaminya. Doro Sastro hanya diam. Sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan saat memutuskan menikahi mantan istri dari teman baiknya yang telah meninggal terlebih dulu. Sementara itu, Mbok Sum yang telah dibuat kecewa oleh keputusan Doro Sastro selalu membujuk suaminya agar mendapat pembagian harta warisan sama besar. Tetapi Doro Sastro tetap pada keputusannya. Rasa kecewa Mbok Sum semakin menumpuk dan telah dipendamnya bertahun-tahun hingga Doro Sastro menikahkan putri tunggalnya. Ini tidak boleh terjadi. Jika Doro Sastro sampai mempunyai cucu, maka akan semakin kecil kemungkinanku untuk memperoleh harta warisan Doro Sastro. Kalau begitu aku akan merebut semua harta warisan itu dengan cara apapun.
Misteri kematian Doro Sastro dan istri pertamanya sampai sekarang tidak pernah terungkap. Hingga warga kampung mulai curiga kepada Mbok Sum yang melakukan perjanjian tumbal dengan lembut. Tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menyelidikinya, karena putri tunggal Doro Sastro atau ibunya Ratri dan suaminya sudah mengikhlaskan kematian tersebut. Hubungan mereka dengan Mbok Sum masih terjalin dengan baik hingga mereka dikaruniai seorang anak, Ratri namanya. Dan mereka pun tetap menganggap Mbok Sum sebagai ibu kandungnya sendiri. Sementara Mbok Sum sendiri tidak dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Doro Sastro. Waktu terus berjalan hingga peristiwa terbunuhnya anggota keluarga Doro Sastro kembali terulang menimpa ibunya Ratri. Dan tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Mbok Sum begitu pandai dan rapih menutupi kejadian yang sebenarnya, dan rahasia itu tetap tersimpan hingga sekarang. Penyebab kematian Doro Sastro beserta istri pertama dan anak tunggalnya, yaitu ibunya Ratri, pun tidak akan pernah terungkap. Meski begitu, warga kampung tetap mencurigai Mbok Sum melakukan perjanjian tumbal untuk yang kedua kalinya dengan mengorbankan ibunya Ratri. Tetapi alibi-alibi dari Mbok Sum dan perilaku-perilaku baik yang terus dilakukannya pada tetangga sekitar dapat meredam kecurigaan warga. Lambat laun, cerita mistis tentang kematian 3 anggota keluarga Doro Sastro itu pun mereda. Orang-orang kampung mulai menghormati Mbok Sum sebagai seseorang yang dituakan di kampungnya, tetapi tidak dengan ayah Ratri. Setelah kematian istrinya, menantu Doro Sastro itu tetap mencurigai Mbok Sum ada di balik semua kejadian terbunuhnya 3 anggota keluarga Doro Sastro secara mistis. Untuk menutupi kecurigaan itu, Mbok Sum ikut mengasuh Ratri kecil dan melaksanakan ritual bancaan dan sesajen dengan alasan untuk keselamatan Ratri dan keluarganya. Tetapi kecurigaan ayah Ratri semakin besar. Dia berusaha menjauhkan Ratri kecil yang saat itu baru berusia 4 tahun dengan tidak melibatkan secara langsung pada ritual bancaan dan sesajen yang selalu dilakukan oleh Mbok Sum. Itu dilakukan agar Ratri tidak terjebak dan menjadi korban pada perjanjian tumbal berikutnya. Ayah Ratri berhasil menjaganya, dan Ratri pun selamat hingga beranjak dewasa, menikah, dan mempunyai anak. Tetapi rahasia besar Mbok Sum akan tetap menjadi rahasia karena ayah Ratri tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mengungkap penyebab kematian istri dan kedua mertuanya. Ratri pun tidak pernah mengetahui kronologi dan penyebab meninggalnya ibu kandung serta kedua kakek dan neneknya. Sementara itu, Mbok Sum merasa di atas angin karena ayah Ratri tetap menjalin hubungan yang baik dengannya seperti yang telah dilakukan oleh ibunya Ratri. Ayah Ratri pun mengenalkan Mbok Sum pada Ratri sebagai neneknya. Rupanya sang ayah tidak ingin ada dendam di hati Ratri, meskipun bahaya besar mengancam jiwa Ratri. Itulah sebabnya mengapa Ratri mempunyai prinsip yang berbeda dengan Mbok Sum tentang tradisi bancaan dan sesajen di keluarganya, meskipun dia sendiri sudah terbiasa dengan tradisi leluhur tersebut. Ratri juga tidak mempunyai prasangka buruk apa-apa terhadap Mbok Sum. Setelah dewasa, Ratri memanggil Mbok Sum dengan sebutan Simbok dan menganggapnya seperti ibu kandungnya sendiri karena wajah Mbok Sum yang masih tetap terlihat awet muda. Simbok mau membuat bancaan lagi. Minggu lalu kan sudah untuk acara bancaannya Ayu. Ini untuk siapa, Mbok? Tanya Ratri sambil memperhatikan kesibukan Mbok Sum di dapur. Iya bener, sekarang ini bancaan untuk kamu, Duk. Kalian kan berbeda weton, dino dan pasarannya. Jadi Simbok buatkan bancaan lagi, jawab Mbok Sum sambil tersenyum. Weton adalah tanggal kelahiran menurut kalender Jawa. Dino merujuk pada hari kalender nasional, sedangkan pasaran adalah nama hari dalam kalender Jawa.
pasaran ada 5 hari, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Sehingga dalam masyarakat Jawa ada hari dan pasaran Minggu Wage, Senin Legi, dan seterusnya. Dan hitungan itu masih berlaku hingga sekarang. Simbok, aku kan sudah dewasa. Tidak ada bancaan juga, tidak apa-apa. Maksud simbokmu ini bancaan untuk calon anak keduamu itu loh, kata Mbok Sum tersenyum sambil menghampiri Ratri. Beliau mengelus-elus perut Ratri dan memanjatkan doa keselamatan untuk calon cucu keduanya. Nah, sebenarnya tidak perlu bancaan segala, Mbok. Cukup dengan doa seperti yang Simbok panjatkan tadi. Apa Simbok nak repot besok bulan depan harus membuat 2 bancaan untuk kedua cucumu ini? Simbok kan udah sepuh, takutnya nanti kecapean, kata Ratri. Ndak, Nduk, tidak. Ini sudah tradisi. Tidak baik meninggalkan tradisi yang sudah turun-temurun. Dan sudah seharusnya kamu juga ikut membantu Simbok melaksanakan tradisi ini. Ratri terdiam mendengar jawaban Simboknya. Dia memperhatikan semua upo rampe yang harus disiapkan untuk sebuah ritual bancaan. Begitu banyak dan pateng celekeni. Menurutnya Ratri membayangkan seandainya dia mempunyai 3 atau 4 anak, bagaimana akan mempersiapkan itu semua? Dalam 1 bulan saja, dia harus membuatkan bancaan untuk ke-4 anaknya, yang mungkin saja sama wetonnya atau tanggal lahir, tetapi berbeda hari dan pasarannya, karena bancaan ini diadakan berdasarkan dino dan pasaran kelahiran anak pada setiap bulan, bukan pada wetonnya. Weton atau tanggal kelahiran yang sama akan mempunyai dino pasaran atau hari dan pasaran yang berbeda-beda pada tiap bulan dan tahunnya. Begitulah hitungan hari kelahiran di tradisi masyarakat Jawa. Oh iya, Nak Wibi mana? Tadi suamimu Simbok mintai tolong untuk mencari daun pisang. Mungkin masih di kebun belakang, Mbok, jawab Ratri. Sebentar kemudian Wibi masuk ke dapur melalui pintu belakang sambil membawa beberapa lembar daun pisang permintaan Mbok Sum. Dia sempat mendengar pembicaraan tentang bancaan itu dari luar. Iya, Mbok, tidak dibancai juga tidak apa-apa. Seperti anak-anak di kota juga begitu. Dan mereka juga sehat-sehat dan bisa pandai juga. Wibi menyahut pembicaraan mereka. Kalian berdua itu mentang-mentang sudah sekolah tinggi terus melupakan tradisi leluhur, kata Mbok Sum sedikit sewot. Sesaat kemudian Mbok Sum terlihat diam, tetapi raut wajahnya memancarkan sedikit kekecewaan karena sikap mereka yang tidak mendukungnya. Wibi dan Ratri hanya bisa saling pandang dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka memang mempunyai prinsip atau pendapat yang berbeda tentang tradisi leluhur itu. Mbok Sum kemudian melanjutkan acara memasaknya agar bancaan segera siap dibagikan sore nanti sehabis waktu asar. Wibi dan Ratri menuju ruang makan. Mereka membantu membuatkan pincuk dari daun pisang yang diambil Wibi dari kebun belakang tadi. Pincuk-pincuk itu nantinya digunakan sebagai tempat nasi dan ubo rampe bancaan lainnya, yang kemudian dibagikan pada anak-anak tetangga sekitar rumah Wibi. Tapi sebentar-sebentar Wibi terdiam seperti sedang mengingat sesuatu. Ada apa, Mas? Tanya Ratri yang sedari tadi memperhatikan sikap suaminya. Enggak apa-apa, Rat. Aku cuma teringat kembali masa-masa remajaku dulu di kampung, di Jogja. Masa yang telah lama aku tinggalkan karena harus mengais rezeki di Jakarta, jawab Wibi sambil tersenyum. Memangnya kenapa, Mas? Teringat mantanmu juga? Ratri terlihat sedikit cemberut. Rona merah menghiasi wajah cantiknya. Itu masa lalu Rat. Kini aku sudah jadi milikmu sepenuhnya. Tapi bukan itu, jawab Wibi. Pandangan matanya mengelilingi ruangan, sementara Ratri memperhatikan dengan seksama. Suasana di rumah ini masih terasa seperti dalam kehidupan masyarakat di kampungku dulu. Tradisi leluhur masih sering dan ajek dilakukan, lanjut Wibi. Wibi jadi teringat kembali masa-masa remaja dulu di kampungnya di Jogja, masa yang telah lama ia tinggalkan. Ya, karena harus mengais rezeki di kota metropolitan Jakarta,
Suasana seperti di rumah mertuanya ini masih terasa sekali dalam kehidupan masyarakat di kampungnya dulu. Wibi dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung di bagian selatan kota Jogja. Wibisono, itulah nama yang disematkan oleh mendiang ayahnya. Wibisono adalah sebuah nama Jawa yang berarti bijaksana. Tetapi keluarga besar dan tetangga dekatnya di sana lebih sering memanggilnya dengan nama pendek Sono, sebuah nama panggilan yang lebih mengesankan sebagai wong deso. Dengan segala atribut ketradisionalannya, Sono kecil pun tumbuh menjadi dewasa di lingkungan keluarga yang masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur. Setelah selesai kuliah di Jogja, Sono mendapatkan pekerjaan di Jakarta, sebuah kota metropolitan dengan gaya hidup lebih modern dengan kecanggihan teknologinya pada masanya. Teman-teman kerja dan lingkungan kos tempat tinggal Sono pun lebih gaul. Mereka lebih suka memanggil Wibisono dengan nama Wibi agar terdengar lebih keren. Sepadan dengan ketampanannya, hingga sekarang nama Wibi telah melekat pada dirinya. Keadaan masyarakat di kampung kelahiran Wibi saat itu masih tradisional. Mereka masih memegang teguh ajaran para leluhur, yaitu nenek moyang orang-orang Jawa zaman dahulu. Salah satunya adalah tradisi bancaan dan sesajen yang masih dilestarikan dan dilaksanakan secara turun-temurun. Hampir setiap minggu, ada yang membuat bancaan untuk keselamatan anaknya. Dan sebuah pemandangan yang sudah jamak terjadi di kampung Wibi waktu itu adalah adanya sesajen yang diletakkan di bawah pohon besar atau di tengah-tengah perempatan jalan. Tetapi seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat di kampung halaman Wibi. Apalagi sudah banyak generasi mudanya yang merantau untuk belajar atau bekerja di kota-kota besar, sehingga arus informasi begitu cepat mempengaruhi perilaku masyarakat, dan perubahan adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun menjadi sebuah keniscayaan di sana. Sekarang sebagian besar dari mereka sudah tidak mau lagi melestarikan, bahkan melupakan tradisi leluhurnya. Mereka hanya menganggap sebagai mitos atau dongeng anak kecil seperti anggapan Wibi saat ini, sehingga tinggal generasi tua saja yang masih melestarikan adat dan tradisi kepercayaan Jawa tersebut. Sedangkan generasi mudanya, meskipun ada sebagian kecil yang masih mengerti dengan tradisi ini, tetapi sudah tidak mau melestarikannya juga. Adat dan tradisi kepercayaan Jawa tersebut ada banyak macamnya. Wibi pun tak bisa menyebutkannya satu persatu tanpa melihat dalam buku pedoman tentang ritual dan tradisi kepercayaan Jawa yang disebut dengan nama buku Primbon. Buku Primbon itu pemberian mendiang ayahnya dulu, masih tersimpan dengan rapi. Tetapi hanya kadang-kadang saja Wibi membacanya sekedar untuk mengingat kembali warisan leluhur orang Jawa zaman dahulu. Dan buku Primbon itu sendiri sepertinya hanya menjadi sebuah buku dongeng bagi Wibi tentang tradisi leluhur yang telah dilupakan. Banyaknya ubur rampe yang harus disiapkan untuk ritual acaranya membuat Wibi enggan melaksanakan tradisi tersebut. Selain itu, menurut Wibi, ada bias dalam ritual persembahannya. Ditujukan kepada siapa sebenarnya permohonan dan aturan-aturan yang harus ditaati serta dilaksanakan tersebut? Karena ritual sesajen itu biasanya dilakukan dan ubur rampenya ditempatkan pada tempat-tempat tertentu yang diyakini terdapat lelembut atau makhluk-makhluk gaib lainnya. Meskipun begitu, Wibi dan Ratri tetap percaya akan adanya lelembut, karena menurut keyakinannya, lelembut atau makhluk gaib itu juga diciptakan oleh Gusti Allah. Mereka menempati suatu tempat yang lain di alam manusia ini. Suatu tempat yang begitu dekat dengan alam manusia, tetapi dengan dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Suatu alam yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Tetapi dalam kepercayaan Jawa, sugesti pikiran manusia melalui pemberian sesajen dan mantra-mantra dapat menyeret paksa, mengundang, atau menghadirkan suatu lelembut dari alamnya agar muncul di alam sadar manusia untuk dimintai pertolongan. Tetapi sebaliknya, mereka kadang-kadang agresif juga sehingga suka mengganggu manusia.
Mereka memanfaatkan celah-celah kelemahan berpikir dan kecerobohan tingkah laku manusia. Kalau sudah begitu, lelembut tersebut akan muncul dengan sengaja di alam sadar manusia. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, dalam kepercayaan Jawa mengharuskan seseorang untuk melakukan pantangan-pantangan ataupun memberikan sesajen di tempat-tempat tertentu untuk meredam gangguan dan kemarahan lelembut tersebut. Sementara itu, lama Wibi terdiam dan larut dalam pergolakan batin dan pikirannya sendiri tentang tradisi peninggalan leluhur itu. Sebuah tradisi yang benar-benar rumit, tetapi mempunyai nilai luhur yang tinggi. Karena di sana diajarkan juga tentang konsep keseimbangan jasmani dan rohani, mikrokosmos dan makrokosmos, serta kawruh jiwa untuk menuju keutamaan dan kesempurnaan hidup seorang manusia. Sehingga Wibi melihat tradisi leluhurnya itu bagaikan dua sisi kepingan uang logam. Mereka merupakan satu kesatuan, tetapi selalu bertolak belakang arahnya. Satu sisi, tradisi leluhur tersebut mengajarkan tentang Sangkan Paraning Dumadi, atau asal mula kehidupan yang akan berujung pangkal pada Gusti Allah sebagai makrokosmosnya. Tetapi pada sisi yang lain, tradisi ini juga mengajarkan tentang pemujaan pada kekuatan-kekuatan makhluk alam di sekitar manusia sebagai mikrokosmosnya melalui upacara atau ritual sesajen. Dua pemahaman yang tidak dapat disatukan dalam alam pikiran Wibi. Sementara itu, Ratri masih sibuk membuat pincuk atau piring dari daun pisang yang dibawakan Wibi tadi. Berkali-kali dia melirik ke arah suaminya yang hanya duduk termenung memperhatikan tampah-tampah yang berisi ubur rampai sesajen dan bancaan. Ratri memahami sikap Wibi dan mempunyai pemikiran yang tak jauh berbeda dengannya. Perbedaan zaman, perkembangan teknologi, dan pengaruh pemahaman agama telah membuat mereka mempunyai pandangan yang berbeda terhadap tradisi nenek moyang atau leluhur mereka, seperti yang telah dilakukan oleh Mbok Sum selama ini. "Ayo nak, bantu si Mbok membawakan tampah itu," pinta Mbok Sum pada Wibi. Kata-kata Mbok Sum membuyarkan lamunan Wibi, dan dia melihat Mbok Sum sudah mengangkat tampah yang berisi sayur dengan bumbu gudangannya. Segera Wibi mengangkat tampah yang berisi 7 macam jajan pasar, kacang, dan ubi rebus. Dia berjalan mengikuti Mbok Sum yang telah mendahuluinya menuju halaman depan rumah. Sebuah meja panjang terlihat oleh Wibi. Setelah menaruh tampah di meja tersebut, Mbok Sum menuju rumah tetangga, menghampiri 2 orang bocah yang sedang bermain di sana. "Le, panggil teman-temanmu ya. Ada bancaan di rumah si Mbok," kata Mbok Sum. "Baik Mbok Sum," jawab kedua bocah tersebut menghentikan permainannya. Mereka segera meninggalkan tempat itu. "Ada bancaan, ada bancaan," begitu teriak kedua bocah itu bersamaan. "Bancaan di rumah Mbok Sum, ayo datang," teriak kedua bocah itu lagi berulang-ulang dengan gembira di sepanjang jalan kampung. Sementara itu Mbok Sum kembali menghampiri Wibi yang masih berdiri di sana. "Masih 1 tampah lagi, Le. Tolong dibawa ke sini, tapi jangan tampah yang kecil," kata Mbok Sum. "Memangnya kenapa tampah yang kecil tidak boleh dibawa keluar, Mbok?" tanya Wibi keheranan. "Itu sajen untuk Mbau Rekso atau sosok yang berwenang di alam gaib di wilayahnya," kata Mbok Sum pelan tetapi tegas dan terdengar jelas oleh Wibi. "Mbau Rekso, Mbok?" tanya Wibi sambil mengernyitkan dahinya. "Iya, Mbau Rekso kampung ini, Le, agar semua warga memperoleh berkah keselamatan, termasuk calon anak keduamu nantinya," jawab Mbok Sum. Mbau Rekso, sebuah nama yang sudah lama sekali tidak terdengar di telinga Wibi semenjak dia merantau ke Jakarta dan tinggal beberapa tahun lamanya di sana. "Terus mau dibawa kemana tampah yang kecil itu, Mbok?" Dia merasa tidak nyaman ketika mendengar Mbok Sum akan memberikan sajian untuk Mbau Rekso. Ada sebuah tempat, tapi nanti setelah Ratri mau melaksanakan tradisi leluhur kembali, akan Simbok tunjukkan tempatnya pada kalian. Sekarang biar Simbok simpan dulu sesajen ini di kamar Simbok," jawab Mbok Sum sambil tersenyum. Wibi hanya tertegun mendengar jawaban dari Mbok Sum.
Rupanya Mbok Sum ingin agar Wibi dan Ratri kembali melaksanakan tradisi leluhur yang telah lama sekali mereka tinggalkan. Suatu harapan yang sulit diterima olehnya, Wibi segera kembali ke dapur untuk mengambil satu tampah lainnya dan diberikan kepada Mbok Sum. Sore itu juga, bancaan untuk calon bayi anak kedua Wibi dan Ratri segera dibagikan pada anak-anak tetangga sekitar. 2 tahun setelah kelahiran cucu pertamanya, Doro Ayu, ayah Ratri meninggal. Mbok Sum semakin keras berusaha mengambil hati Ratri supaya mau melaksanakan ritual bancaan dan sesajen dengan alasan untuk keselamatan keluarga. Tapi usaha itu tetap belum membuahkan hasil karena Wibi, suami Ratri, dapat menjaga serta melindungi Ratri dan Ayu seperti pesan ayah mertuanya. Ratri sendiri pun tidak mengetahui ada maksud apa di balik semua keinginan Mbok Sum itu. Setelah kematian ayah mertuanya, Wibi pun pulang kembali ke Solo. Dia tinggal bersama istri serta Mbok Sum, nenek mertuanya yang telah dianggap sebagai ibu mertua. Setelah menetap di Solo, Wibi mencari pekerjaan. Dia kemudian diterima bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi yang mengharuskan dia untuk sering pergi keluar kota dengan waktu yang tak tentu, bahkan kadang-kadang pulang malam juga. Kini, Doro Ayu, atau biasa juga dipanggil dengan nama Ayu saja, sudah berusia 4 tahun. Semenjak menetap di Solo, yang berarti sudah 2 tahun, Wibi kembali merasakan dan mengalami lagi ritual-ritual dalam tradisi leluhur yang telah lama dia tinggalkan, yaitu bancaan weton kelahiran Ayu yang setiap bulan selalu dilaksanakan oleh Mbok Sum. Bancaan dan sesajen adalah salah satu tradisi peninggalan leluhur atau orang-orang Jawa zaman dulu. Bancaan adalah ritual untuk memohonkan berkah atas kelahiran seorang anak pada Gusti Allah, sedangkan sesajen adalah ritual untuk memohonkan keselamatan pada Gusti Allah dan kekuatan gaib lain yang menguasai suatu tempat atau benda-benda tertentu. Suatu kepercayaan yang bertolak belakang dengan prinsip Wibi sekarang ini. Menurutnya, ada bias permohonan di sana karena menyertakan kekuatan gaib lain yang notabene-nya adalah makhluk ciptaan Gusti Allah itu sendiri. Lelembut itu muncul karena sugesti pikiran manusia, dan manusia itu sendiri yang mengharuskan membuat sesajen untuk meredam sugestinya. Tetapi bagi Mbok Sum, dia memang menginginkan kehadiran lelembut itu untuk membantu memenuhi keinginannya. Mbok Sum telah mempersiapkan semua itu dengan segala macam ubo rampenya. 2 kali dalam sebulan, Mbok Sum melaksanakan hajat itu dengan dalih untuk mendoakan keselamatan bagi kedua cucunya. Wibi harus membuka dan membaca lagi lembaran-lembaran buku primbon peninggalan ayahnya agar dia dapat menyikapi tradisi dan ritual yang dilaksanakan oleh Mbok Sum. Hal itu juga untuk mempertegas benang merah antara prinsipnya dengan tradisi peninggalan leluhur tersebut. Meskipun sebenarnya Wibi juga mempercayai tentang adanya lelembut, hanya saja dia tidak melaksanakan ritual-ritual tradisi leluhur karena menurutnya ritual-ritual tersebut akan memperkuat keberadaan lelembut dan menyugesti pikiran manusia untuk tetap tergantung pada keberadaan lelembut tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun lelembut hidup di alamnya sendiri seperti tinggal di pohon atau batu besar, genangan air, sebuah rumah kosong, ataupun berkeliaran di jalan dan di kebun-kebun, tetapi keberadaannya seolah-olah menguasai tempat itu, sehingga bagi sebagian orang, tempat itu perlu diberi sesajen untuk meminta izin dan memberikan jaminan keselamatan. Siang yang begitu panas, sang mentari berdiri tepat di atas kepala. Sinarnya begitu garang membakar setiap inci jalan beraspal yang dilewati motor Wibi. Dia dalam perjalanan pulang ke rumah. Siang itu, Wibi sengaja minta izin pulang kerja lebih awal karena akan mengantar Ratri untuk memeriksakan kandungannya. Sedangkan Ratri mengambil cuti dari pekerjaan mengajarnya hari ini. Ratri terlihat keluar dari kamarnya sambil membawa kipas tangan. Dia kemudian duduk di ruang makan menunggu kedatangan suaminya. Teh hangat buatannya sudah terhidang di meja untuk menyambut Wibi. Saat itu jarum jam menunjukkan pukul 11:30,
Tak berapa lama terdengar bunyi sepeda motor memasuki halaman depan rumahnya. "Dokternya jam berapa, Mas?" tanya Ratri ketika melihat suaminya sudah sampai di rumah. "Nanti jam 1, jawab Wibi sambil menyeruput teh hangat buatan Ratri. Beberapa saat kemudian, Mbok Sum datang sambil membawa masakannya. Beliau agak terkejut melihat Wibi sudah sampai di rumah. "Suamimu sudah pulang, Dok? Ada apa?" tanya Mbok Sum ketika sampai di dekat meja makan. "Mau mengantarkan periksa kandungan, Mbok." Ratri memandang Mbok Sum yang sedang meletakkan masakannya di meja makan tepat di depannya. "Harus sekarang?" Mbok Sum menoleh ke arah Ratri. Sejenak mereka beradu pandang. "Iya, Mbok, harus yang ini. Dokternya nanti datang jam 1, jawab Ratri sambil mengalihkan pandangannya ke masakan dan mengambil sebuah tempe goreng buatan Mbok Sum. Sebentar kemudian, Ratri sudah menikmati kelezatannya. Si Mbok diam beberapa saat sambil masih memperhatikan Ratri, seperti ada sesuatu yang akan disampaikannya. Kemudian diambilnya serbet makan untuk mengeringkan tangannya yang sebenarnya tidak basah. Wibi ikut memperhatikan Mbok Sum. Dilihatnya Mbok Sum menarik nafas panjang sebelum menyampaikan maksudnya. "Ini hari pantangan. Kesempatan bagiku untuk membujuk Ratri agar mau melakukan sesajen untuk bau rekso," kata Mbok Sum dalam hati sambil memandang Ratri dengan sedikit tersenyum. Dia kemudian berjalan perlahan ke arah Ratri dan memegang kedua bahunya. Pandangan matanya berubah. Sorot matanya menjadi tajam menatap kedua mata Ratri. "Ada apa, Mbok? Kenapa sih Mbok menatapku seperti ini?" "Harus sekarang? Tidak bisa ditunda besok atau lusa?" tanya Mbok Sum dengan nada berat. Ratri hanya menggeleng. Dia merasakan ada yang aneh dengan nada bicara si Mboknya. "Minggu ini dokternya cuma praktek hari ini saja. Ada seminar beberapa hari di luar kota. Jadi ya harus hari ini, Mbok," kata Ratri menjelaskan. "Iya, Mbok. Memangnya ada apa? Sepertinya si Mbok tidak setuju kami pergi hari ini." Wibi ikut bertanya. Lama Mbok Sum diam sambil menunggu reaksi Wibi dan Ratri. Sementara mereka hanya bisa saling pandang, tidak mengerti apa maksud Mbok Sum sebenarnya. "Bukannya si Mbok tidak setuju kalau kamu pergi periksa kandungan hari ini. Hanya saja hari ini hari Selasa Kliwon, Duk. Jam-jam segini pada hari ini merupakan pantangan bagi orang-orang Jawa dulu untuk bepergian melaksanakan hajatnya," jelas Mbok Sum. "Pantangan bepergian, Mbok? Jadi kami dilarang untuk pergi siang ini?" tanya Ratri. Mbok Sum hanya mengangguk. "Memang ada hitungan bejo ciloko dalam perjalanan hidup manusia menurut perhitungan adat Jawa." Wibi teringat lagi buku primbon peninggalan mendiang ayahnya. Di buku itu dijelaskan tentang hitungan dan seluk-beluk perjalanan hidup manusia menurut kepercayaan Jawa. Mengapa orang-orang Jawa dulu melakukan pantangan bepergian pada hari Selasa dan Jumat Kliwon, Mbok? Bagaimana jika ada keperluan penting dan kita mengabaikan pantangan itu? Tanya Ratri. Itu tradisi leluhur, Nduk. Sudah berjalan sejak dulu dan diyakini secara turun-temurun. Si Mbok harus mengingatkan, sebagai orang Jawa, mestinya kita harus nguri-uri atau melestarikan tradisi sendiri. Walaupun orang bilang zaman sudah berubah, sebuah pantangan akan ada Sukerto kalau dilanggar, kata Mbok Sum menjelaskan. Sukerto itu bisa dikatakan kejelekan. Tapi Mbok, zaman memang sudah berubah dan banyak orang Jawa di kota-kota besar yang sudah meninggalkan tradisi ini. Mereka pergi kemana-mana tanpa memperhitungkan hari baik atau hari buruk bagi mereka. Dan mereka aman-aman saja, Mbok, kata Wibi tanpa bermaksud membantah Mbok Sum. Aman bagaimana? Di kota-kota besar sering terjadi kecelakaan dan kejahatan di masyarakat. Itu adalah Sukerto karena mereka tidak menaati tradisi leluhur. Lelembut marah dan membuat kekacauan di sana. Terdengar nada tinggi dari kata-kata Mbok Sum. Wibi terkejut
mendengar analisa dari Mbok Sum. Sebuah analisa yang menggabungkan peristiwa nyata dengan aktivitas supranatural yang sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya bagi Wibi. Selama dia pindah ke Solo, mungkin juga Wibi sudah terlalu sering melanggar pantangan bepergian di hari buruk menurut kepercayaan leluhur tanpa sepengetahuan Mbok Sum. Tetapi tidak terjadi sukerta atau akibat buruk pada dirinya. Hal ini yang membuat Wibi dan Ratri tidak sepenuhnya mempercayai tradisi tersebut. Mbak, dengan pertimbangan efisien waktu kami tetap akan memeriksakan kandunganku siang nanti tanpa bermaksud menentang kata-kata Simbok pada para leluhur, kata Ratri. Mbok Sum menarik nafas panjang. Dia merasa usahanya untuk memengaruhi Ratri akan menemui jalan buntu. Simbok ini selalu melestarikan tradisi leluhur dan mengajarkan pada tetangga sekitar. Lah ini malah anak dan menantu Simbok tidak menaatinya. Simbok takut kualat dan akan terjadi sukerto pada keluargamu, Nduk, kata Mbok Sum mencoba sekali lagi untuk mempengaruhi pikiran Ratri. Simbok jangan bilang begitu. Doakan saja ya Mbok, tidak ada sukerto menyertaiku, kata Ratri sambil mendekati Mbok Sum. Dipegangnya dengan lembut kedua tangan Simboknya. Terjadi adu pandangan mata di antara mereka berdua. Suasana hening sejenak. Yang namanya melanggar pasti akan ada sukerto atau akibat buruknya. Meskipun hanya kecil, pasti akan mengikutimu. Tidak hari ini, mungkin besok atau lusa. Tetap akan ada perhitungannya. Kecuali kalau kalian nanti menebusnya dengan satu syarat, kata Mbok Sum menatap tajam mata Ratri. Hati Ratri menciut dan melepaskan genggaman tangannya. Tidak biasanya Mbok Sum bersikap seperti itu. Syarat? Tanya Wibi yang sedari tadi memperhatikan percakapan mereka. Wibi mendekat ke samping Ratri. Mbok Sum pun menoleh ke arah Wibi. Tatapan mata Mbok Sum menyiratkan keseriusan tentang sesuatu yang akan disampaikannya. Dan Wibi paham apa arti tatapan mata seperti itu. Sesuatu yang Mbok Sum percayai dan masih digenggamannya erat hingga sekarang. Syarat apa, Mbok? Tanya Ratri masih diliputi rasa gundah dan penasaran. Kembali suasana hening sejenak. Mbok Sum pun tidak segera menjawabnya. Dia menarik nafas panjang dan menatap Wibi serta Ratri secara bergantian. Mbok Sum berupaya membangun suasana mistis tentang apa yang akan diungkapkannya. Syarat ini sebenarnya mudah dan tidak berat bagi kalian. Cuma kalian merasa enggan saja untuk melaksanakannya karena kalian merasa sudah menjadi orang modern sehingga mengesampingkan hal itu. Jelas Mbok Sum, Wibi dan Ratri saling pandang. Dugaan Wibi mengerucut pada satu hal yang selama ini tidak diyakininya. Apa itu, Mbok? Tanya Ratri. Sesajen, jawab Mbok Sum dengan nada berat. Entah kenapa tiba-tiba saja Ratri berusaha meraih tangan Wibi yang berdiri di samping dan memegangnya erat-erat. Ratri merasa tubuhnya diselimuti getaran aneh ketika mendengar kata itu. Mbok Sum sekilas melihat perubahan air muka Ratri, tetapi Wibi dapat segera menenangkan Ratri. Kalian nanti harus melaksanakan sesajen sebagai ungkapan rasa permintaan maaf kalian pada leluhur karena telah melanggar pantangannya, lanjut Mbok Sum. Ada ketegasan dalam kalimat Mbok Sum, dan sorot matanya memancarkan harapan akan terlaksananya keinginan yang selama ini tertunda, agar Ratri mau melakukan ritual bancaan dan sesajen yang selama ini telah Mbok Sum lakukan. Dia sedikit tersenyum dan optimis meski usahanya belum sepenuhnya berhasil. Setidaknya sudah ada sedikit keraguan dalam diri Ratri, dan aku melihatnya tadi. Aku harus telaten memengaruhi Ratri, tidak bisa gegabah dan buru-buru, karena Wibi bisa menjadi batu sandungan bagiku, kata Mbok Sum dalam hati. Mbok Sum menarik nafas panjang, menutup pembicaraan dan segera pergi ke dapur menyelesaikan pekerjaan memasaknya. Wibi dan Ratri hanya bisa saling pandang melihat sikap Mbok Sum. Dan siang hari itu, Selasa Kliwon bulan Juli, Wibi dan Ratri akan dianggap melanggar pantangan para leluhur.
Mbok Sum pun berharap dengan peristiwa ini akan membuka jalan bagi Ratri agar mau melaksanakan ritual sesajen untuk Paurekso. Bersambung. Demikianlah bagian pertama, perjanjian ketiga dari Bomo Wicca akun Wattpad. Teman-teman di sini bisa juga melihat tulisan dari Bomo Wicca di akun Wattpadnya ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Beliau nulis juga sangat banyak. Dan Fakta Sejarah pamit dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan bagian berikutnya hanya di sini di Fakta Sejarah.